Jangan tonton video ini sampai habis. Isabella, wanita yang membunuh ibu kandungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan membohongi. Penampilan membohongi. Ada penampilan yang biasa aja dengan wajah yang standar di bawah rata-rata, tapi kelakuannya baik. Ada juga yang wajahnya cantik, ganteng, penampilannya rapi, terasa berwibawa, tapi kelakuannya lebih parah daripada setan, menyengsarakan rakyat dan lain sebagainya. Siapa itu ya kalian udah tahu lah, siapa-siapa aja. Yang lebih parahnya, udah mukanya pas-pasan, penampilan juga nggak karuan, kelakuan udah kayak hantu, udah lah komplit, combo tuh, direbut semua sama orang itu. Pernah nggak kalian mikir kenapa sih orang berlomba-lomba untuk cantik, untuk cantik, untuk ganteng dan merubah penampilannya lebih menarik lagi? Pemikiran umum mungkin hanya supaya mudah dapat pasangan, menyaingi orang lain, ataupun hanya kepuasan pribadi. Ada sebagian orang yang tidak tahu tentang hal di balik itu. Pasti kalian pernah melihat orang yang pakaiannya bagus, mewah, tapi rumahnya ya maaf-maaf lah ya nggak layak huni atau rusak gitu. Dan ada yang suka bermake up dengan tebal jempulannya itu hingga 5 cm dari permukaan kulitnya itu. Wow, wajah mereka jadi sangat berbeda dari sebelumnya. Pangling kita dibuatnya. Apa benar ini kawan aku ya? Perasaan dia nggak kayak gini lah. Perasaan dia ya, jangan tonton video ini sampai habis. Perasaan senang kalian ketika didandani lebih cantik itu hanya perasaan semu. Jadi perasaan itu nggak nyata. Kenyataan pahit yang harus kalian terima adalah aslinya yang nggak secantik itu. Terus nanti ada yang komen, emang lu siapa anjir ngujar orang yang rumahnya jelek dan cantik karena bermake up? Ya terserah gue lah, mau bermake up kayak mau enggak, kayak nggak ada urusannya sama kau. Toh aku juga nggak minta uang samamu. Ya sih, aku mikirnya emang aku ini siapa ya? Aku juga bukan siapa-siapanya kalian. Hal ini bukan untuk menjelekkan profesi tata rias atau cewek yang suka bermake up, yang suka berpenampilan yang luar biasa di luar rumah, tapi rumahnya enggak itu ya. Atau cowok yang bermake up, bukan untuk membahas tentang itu. Tapi bukankah ketika kita cantik karena make up, kita jadi lebih termotivasi untuk merawat diri, skincarean, atau pola makan yang sehat, dan lain-lain. Jelas memerlukan biaya yang besar daripada hanya membeli make up. Tapi, tema kali ini bukanlah untuk mempermasalahkan make up atau rumah kalian. Tema kali ini adalah penampilan menjadi kesan utama. Jangan tonton video ini sampai habis. Jangan melihat buku dari covernya. Jangan lihat buku dari sampulnya. Kata-kata yang familiar, tapi faktanya ya memang kesan pertama kita ya ada pada covernya. Ya kalau covernya bagus, menarik, pasti kita penasaran isi dalamnya. Sama halnya ketika kita baru kenal dengan orang-orang baru gitu, yang penampilannya menarik, pasti kita juga penasaran isi dalamnya. Maksudnya isi sifatnya. Ini jadi menjalar kemana-mana kalau saya bilang kayak gitu, nggak di klarifikasi kayak gini. Sifatnya. Gitu. Sebuah penelitian pada tahun 1960-an, seorang profesor bernama Mehrabian mengemukakan teori komunikasi manusia itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama 55% visual, apa yang kita lihat, 38% itu vokal, cara menyampaikan sesuatu, dan yang terakhir 7% itu verbal, kalimat, kata-kata aktual yang digunakan. Kenapa penampilan menjadi daya tarik utama? Ya karena manusia itu makhluk visual. Otak kita memproses informasi visual atau penglihatan jauh lebih banyak, jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan indera yang lain. Otak manusia dapat memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Bahkan artikel ini 90% informasi yang dikirim ke otak adalah bentuknya visual, penglihatan. Dan yang mengejutkan saya itu, saya bacanya di artikel DJKN, Kementerian Keuangan RI. Sampai mikirnya, kenapa sih Kementerian Keuangan buat artikel tentang visual? Oh, mungkin untuk membedakan uang palsu dan uang yang asli. Gitu. Masuk nih. Nah, ini seuzon aja nih. Seuzon aja kalian. Tapi bener untuk membedakan uang palsu dengan uang asli. Ada lagi penelitian
3 orang pada tahun 1972 tentang penilaian orang pada wajah-wajah cantik, tampan. Hasilnya apa? Hasilnya mereka dinilai akan lebih berhasil dalam hidupnya. Walaupun cantik dan ganteng itu ya relatif. Ketika kita sepakat seseorang itu cantik atau ganteng, itu nggak menjamin dia itu baik. Ya kalau yang cantik, ganteng, baik ya ada juga. Ya pasti ada sih. Dan beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa daya tarik fisik sering menjadi penyebab utama atraksi personal atau rasa suka. Kita senang pada orang-orang yang tampan atau cantik. Itu sebabnya mereka juga sangat mudah memperoleh simpati dan perhatian orang. Sakit hatinya jadi orang yang jelek dan penampilannya yang kurang bagus, ketika pergi kemana-mana itu sering dicurigai. Padahal kita nggak ngelakuin apa-apa. Jangankan ngelakuin apa-apa pun, jangan pun ngelakuin hal-hal yang jahat gitu. Kepikiran apa terlintas di pikiran pun nggak ada. Tapi itulah penampilan salah satu hal yang penting. Semua orang termasuk saya pengen punya pasangan, anak atau orang terdekat itu cantik dan memiliki penampilan yang menarik. Sekali lagi saya katakan ini adalah hal yang wajar karena manusia itu adalah makhluk visual, makhluk yang melihat. Ini saya cari di Google beberapa alasan orang mempercantik diri, baik pria atau wanita. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Ketika seorang merasa cantik atau tampan, mereka akan lebih berani untuk menunjukkan diri dan mengekspresikan diri mereka. Saya sih kurang setuju dengan ini, karena yang membuat rasa percaya diri salah satunya sifat. Tergantung sifatnya juga. Kalau orangnya ekstrovert, ya bisa aja walaupun penampilan dia ya pas-pasan, ya muka dia pas-pasan juga, ya bisa aja mereka percaya diri itu timbul. Ada juga ya orang yang ganteng, yang cantik, yang introvert, yang nggak berani speak gitu. Yang kedua, meningkatkan daya tarik. Seperti yang saya bilang tadi, ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk dapat pekerjaan, pasangan, atau teman baru. Yang ketiga, mengekspresikan diri. Seorang dapat menggunakan make up, pakaian, gaya rambut, atau aksesoris untuk menunjukkan siapa mereka dan apa yang mereka sukai. Iya sih. Ya kalau misalnya Pak Ustadz ya pakainya peci, ini apa, gamis, baju panjang gitu. Kita bisa membedakan antara Pak Ustadz dan santrinya dan lain-lain sebagainya. 4, merasa lebih baik secara fisik dan emosional. Hal ini dapat membantu mereka untuk lebih fokus, lebih produktif, lebih bahagia, merasa lebih baik. Kayaknya dipuji ya. Kalau kita dipuji pasti, kalau kita puji orang pasti orang itu merasa lebih baik. Kesimpulannya, semua orang termasuk saya pengen punya pasangan yang enak dipandang mata. Itu normal karena sifat manusiawi. Tapi pada akhirnya sebagian manusia itu, sebagian orang itu mempertimbangkan juga sifat, tingkah lakunya, dan lain-lain. Jangan cuma cantik tapi sikapnya serigala. Kenapa saya bilang sebahagian? Ya karena ada kasus pembunuhan yang mungkin kalian ingat lah. Ini tahun 2013. Tapi viralnya kayaknya di tahun 2020 atau berapa lah. Lupa saya. Dia membunuh Isabella, wanita yang membunuh ibu kandungnya. Anehnya gak sedikit orang yang masih suka sama cewek ini. Padahal dia udah membunuh ibu kandungnya loh. Udah, gak tahu mau ngomong apa lagi. Intinya kalian bisa mendapatkan perhatian orang dari penampilan yang menarik. Oke lah, video saya sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.